Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Fenomena alam yang tidak biasa. Keharuman dari kayu cendana memenuhi ruangan yang sunyi, yang memiliki udara kering dan panas yang tidak biasa. Penyebaran suhu tinggi dan bahkan ruang itu sendiri membentuk beberapa distorsi. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan ilusi. Xiaoyan duduk di ranjang batu di dalam ruangan yang sunyi. Matanya tertutup rapat dan gelombang suhu tinggi yang menakutkan terus menyebar dari tubuhnya. Ada samar-samar beberapa bibit api putih lebat keluar dari pori-pori di sekujur tubuhnya. Api ini bertahan di tempat itu dan melilit tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tenang dan tanpa riak. Dia tidak merasakan perubahan di sekitarnya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam penggabungan api surgawi yang aneh di dalam tubuhnya. Mungkin itu karena Xiaoyan saat ini mengendalikan 3 jenis api surgawi, tetapi penyempurnaan api dingin tulangnya saat ini tidak sesulit yang dia bayangkan. Di bawah pembakaran hebat api jantung 3000 teratai, api dingin tulang sudah mulai samar-samar menunjukkan tanda-tanda bergabung. Meskipun tanda ini sangat lambat, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada perubahan luar biasa yang tampak sulit dikendalikan. Berdasarkan kecepatan ini, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi di tengah jalan, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia bisa berhasil memperbaiki api dingin tulang dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, tubuhnya akan memiliki 4 jenis api surgawi. Jika kabar tentang hal misterius ini menyebar, kemungkinan akan menarik kecemburuan dari sejumlah ahli. Itu sudah merupakan berkah besar bagi orang biasa untuk mendapatkan bahkan 1 api surgawi. Yang disebut 4 jenis ini memang sedikit aneh. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang mengesampingkan kesulitan menemukan api surgawi, kemungkinan tidak ada yang berani menyimpan 4 jenis api surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif di dalam tubuh mereka pada saat yang sama. Tindakan seperti itu pada dasarnya tidak berbeda dengan menelan beberapa bom ke dalam perut seseorang. Itu adalah tindakan bunuh diri di mata banyak orang. Untungnya, bagi Xiaoyan, yang memiliki mantra api, hal semacam ini, yang tidak mungkin di mata orang lain, telah menjadi fondasi yang memungkinkannya menjadi ahli top. Sementara pelatihan Xiaoyan secara bertahap berkembang di jalur yang benar, suhu ruangan yang sunyi juga mulai meningkat. Pada akhirnya, aroma cendana yang tertinggal perlahan mengeluarkan embusan dan langsung berubah menjadi debu. Di bawah suhu itu, bahkan elit biasa Dou Zong tidak akan bisa tinggal lama. Jika seseorang menyerap energi liar dan kekerasan yang meresap di udara, itu cukup untuk menyebabkan Dou Qi di dalam tubuh seseorang menjadi kasar dan tidak terkendali. Mengikuti aliran waktu, aura yang menyebar dari tubuh Xiaoyan juga perlahan menjadi lebih kuat. Gelombang demi gelombang Dou Qi yang agung menyebar dari tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Itu bahkan membawa beberapa suara tabrakan yang samar-samar dalam prosesnya. Dengan penggabungan api dingin tulang dan api jantung 3000 teratai, energi besar yang tersembunyi di dalamnya telah berubah menjadi Dou Qi murni yang mengalir ke pembuluh darah Xiaoyan setelah penyempurnaan, menyebabkan auranya perlahan naik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap di bawah kehalusan yang tenang ini. Setelah setengah bulan penyempurnaan, suhu di dalam ruangan yang sunyi telah dinaikkan hingga level yang menakutkan. Selain itu, karena tempat ini disegel sepenuhnya, itu akhirnya menjadi seperti kapal uap. Gelombang Qi bergolak dan suhu panas menyebabkan banyak garis retakan hitam gelap muncul di langit. Beberapa meja dan kursi batu di dalam ruangan yang sunyi itu berangsur-angsur meleleh, berubah menjadi cairan yang perlahan-lahan menetes dan mengalir di dalam ruangan yang sunyi. Kadang-kadang, gelembung udara akan muncul dengan sedikit suara yang teredam. Hampir setengah dari tempat tidur batu juga meleleh karena suhu setinggi ini. Xiaoyan,
yang duduk di tengah, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Napasnya tenang. Udara panas, yang akan menyebabkan orang biasa berubah menjadi abu saat terhirup, menjadi seperti dua naga udara yang mengikuti lubang hidungnya dan terus-menerus memasuki tubuhnya. Gemerincing. Meja batu meleleh dan cairan menetes pelan. Suara kecil muncul di dalam ruangan yang sunyi dengan ritme. Sosok manusia tempat tidur batu itu tampaknya telah menjadi patung. Itu tidak bereaksi bahkan sedikit pun. Jika bukan karena seseorang masih bisa merasakan aura yang luas dan kuat yang terus-menerus naik, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukan gelombang panas itu seperti patung batu. Konsep waktu akan menjadi sangat kabur saat seseorang dilatih. Karenanya, 10 hari lagi telah berlalu sementara Xiao Yan duduk seperti patung. Keharuman bunga menutupi halaman yang tenang. Bunga-bunga indah dan berwarna-warni ini menghiasi tempat itu hingga penuh dengan kehidupan. Ada paviliun batu di dalam halaman ini. 3 sosok hadir di dalamnya. Namun, pada saat ini, mata ketiga orang ini sedang menatap pintu batu yang tertutup rapat di ujung halaman. Ini hampir sebulan, mengapa Xiao Yan tidak keluar? Nalan Yanran melihat ke pintu batu. Alisnya dirajut saat dia berkomentar dengan lembut. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu khawatir. Dengan kemampuannya, kemungkinan besar tidak akan terjadi apa-apa. Tidak jarang seorang elit Douzun melakukan retret beberapa bulan atau setengah tahun. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, masih ada sedikit kekhawatiran di antara alis Yun Yun. Jika itu adalah retret biasa, dia tentu tidak akan khawatir. Namun, sejak Xiao Yan memasuki ruangan yang sunyi, energi yang menyebar darinya menjadi semakin panas dan kejam. Perasaan itu seolah-olah bagian dalam ruangan yang sunyi itu sedang menyeduh gunung berapi yang akan meletus. Pendahuluan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Perubahan tak terduga semacam ini secara alami juga membangkitkan perhatian beberapa sesepuh dalam sekte bunga. Meski tidak berkata apa-apa, Yun Yun sadar hati mereka juga khawatir. Setelah mengalami teratai api yang menakutkan yang digunakan Xiao Yan saat itu, mereka benar-benar sedikit takut bahwa Xiao Yan akan menyebabkan kehancuran yang mengguncang bumi dan mengubah sekte bunga ini menjadi reruntuhan. Orang ini benar-benar tidak mengizinkan orang lain untuk bersantai. Yun Yun tanpa sadar mengusap alisnya saat hatinya tertawa getir. Untuk menenangkan kekhawatiran para sesepuh ini selama periode waktu ini, dia telah melakukan banyak pembicaraan. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Energi yang menyebar dari ruangan yang sunyi menjadi semakin ganas. Pada saat itu, kemungkinan bahkan penatua pertama akan mengadopsi beberapa tindakan. Dibandingkan dengan kekhawatiran dua lainnya, King Lin hanya bersandar malas di atas pilar. Pinggangnya yang tampak lembut tanpa tulang dan tubuhnya bersandar ke busur memikat yang secara samar-samar memancarkan semacam pesona malas. Dia terlahir dengan mata yang tidak biasa. Secara alami, dia menyadari kondisi Xiao Yan saat ini. Karenanya, dia tidak khawatir tanpa alasan. Sepertinya semuanya akan sama lagi, lupakan saja, ayo pergi. Setelah menunggu dengan tenang selama lebih dari 1 jam, Yun Yun melihat ke langit sebelum bangun tanpa daya dan berkata, "Apa itu?" Nalan Yanran juga mengangguk. Dia baru saja akan berbalik ketika getaran tiba-tiba terasa di bawah kakinya, menyebabkan dia tersandung sedikit. Dia buru-buru meraih pilar batu di sampingnya. Wajah cantiknya dipenuhi kejutan. Itu ditularkan dari ruangan yang sunyi. Yun Yun juga menghentikan langkahnya. Dia merasakan sedikit sebelum matanya yang cantik tiba-tiba berbalik ke arah ruangan yang sunyi. Setelah menerima warisan Granny Hua, kekuatannya melonjak dengan cepat. Saat getaran itu ditransmisikan sebelumnya, dia dengan jelas merasakan bahwa ruangan yang sunyi, yang telah lama sunyi,
tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Apakah dia akan keluar dari retretnya? Yun Yun bergumam pelan di mulutnya. Dia dengan lembut berkata, aktivitasnya sepertinya sedikit besar, ayo kita tinggalkan tempat ini dulu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun menekan kakinya ke tanah. Tubuhnya bergegas ke udara. Setelah itu, King Lin dan Nalan Yanran buru-buru mengikuti. Mereka berdiri di langit. Baru saat itulah mereka melihat pilar api yang sangat panas perlahan melengkung dan naik dari atas ruangan yang sunyi. Bang! Ketiga sosok itu baru saja bergegas ke langit ketika atap ruangan yang sunyi di bawah tiba-tiba meledak terpisah. Asap panas menyebar, menyebabkan suhu di sekitar tempat itu meningkat dengan cepat. Ketika ruangan yang sunyi meledak terbuka, aura luas dan kuat yang telah tenang selama sebulan penuh juga perlahan menyebar. Segera setelah itu, raungan yang jelas dan panjang tiba-tiba bergema dari dalam ruangan yang sunyi dan menyerbu langsung ke arah awan. Raungan itu berisi dou qi yang luar biasa luas dan perkasa. Oleh karena itu, raungan itu juga muncul seperti guntur yang terus bergema di langit, menyebar ke setiap sudut sekte bunga. Sosok manusia terus bergegas keluar dari seluruh sekte bunga saat raungan ini terdengar. Banyak sosok berdiri di langit. Mata mereka terkejut saat mereka melihat ke arah dari mana auman itu berasal. Kejutan di mata beberapa individu yang jeli berubah menjadi syok saat mereka merasakan aura itu. Ini Xiaoyan? Auranya, kenapa tiba-tiba menjadi sangat kuat? Kekuatan aura ini sepertinya telah mencapai puncak level bintang 4. Orang ini, apakah dia sudah makan beberapa pil khusus? Kekuatannya benar-benar melonjak sedemikian rupa dalam waktu 1 bulan. Cukup banyak sesepuh dari sekte bunga tanpa sadar menghirup udara sejuk ketika mereka merasakan kekuatan aura ini. Tingkat di mana kekuatan ini dinaikkan benar-benar terlalu menakutkan. 2 bintang penuh. Jika seseorang berlatih secara normal, kemungkinan akan membutuhkan usaha 10 tahun untuk mencapainya. Namun, Xiaoyan benar-benar bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Dia memang layak menjadi murid Yao Chen. Dia benar-benar luar biasa. Wanita tua berambut putih itu, yang merupakan penatua pertama dari sekte bunga, mengangguk sedikit dan bergumam saat dia berdiri di langit. Guntur yang menderu itu akhirnya mencapai titik di mana ia akan menyebar. Pada saat itu terjadi, lapisan awan gelap tebal tiba-tiba muncul di langit biru. Angin liar bertiup di langit dengan cara yang tiada henti. Adegan mendadak ini menyebabkan semua orang tercengang. Wajah mereka bingung. Fenomena alam yang tidak biasa. Tetua pertama dari sekte bunga juga sedikit tercengang oleh pemandangan ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Matanya tiba-tiba beralih ke arah ruangan yang sunyi. Ketidakpercayaan akhirnya melonjak ke matanya. Ini adalah kelahiran metode Qi kelas Tian. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.